Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Purnamasari Dewi dengan NIM 254 dari kelas akuntansi 4A1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Business Intelligence. Next. Jadi ada 4 topik di materi ini. Yang pertama, pengertian Business Intelligence. Yang kedua, sejarah Business Intelligence. Yang ketiga, tujuan dan fungsi Business Intelligence. Dan yang keempat, konsep penerapan berbagai bidang. Yang pertama, pengertian Business Intelligence. Business Intelligence merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Warehouse sendiri adalah tempat penyimpanan data historikal yang diorganisasikan berdasarkan subjek untuk pengambilan keputusan pada organisasi. Ada juga pengertian lain dari BI yang memiliki arti kurang lebih sama. Business Intelligence adalah perangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Sejarah Business Intelligence. Istilah intelijensi bisnis awalnya ditemukan oleh Richard Miller pada tahun 1865. Business Intelligence bisa dikatakan sebagai hasil evolusi dari Decision Support System atau DSS yang dimulai sekitar tahun 1960 dan berkembang sampai tahun 1980-an. DSS sendiri adalah suatu sistem yang mengakses berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatis kantor. Sekitar tahun 1980-an, mulai dari DSS, EIS, atau Executive Information System, Data Warehouse, ULAP, dan BI, mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Pada tahun 1989, dalam sebuah artikel terbitan Gartner, Howard Dresner menggunakan istilah Business Intelligence atau BI. Pada tahun 1989, Howard Dresner mengajukan intelijensi bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasar fakta. Baru pada akhir 1990-an, penggunaan ini menyebar luas. Lalu ada fungsi dan tujuan Business Intelligence. Fungsi umum Business Intelligence mencakup pengumpulan data, pelaporan, pemrosesan analisis online, analisis, pengumpulan data, proses pengumpulan, pemrosesan data yang kompleks, manajemen kinerja bisnis, tolak ukur kinerja, pengumpulan teks, analisis prediktif, dan analisis perspektif. Business Intelligence bertujuan untuk memudahkan interpretasi data yang benar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Konsep penerapannya dalam berbagai bidang. Jadi pengembangan model Business Intelligence diterapkan pada manajemen rumah sakit dalam upaya mendukung manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Jadi metodologi yang digunakan ada dua, yaitu literature dan observasi di lapangan dengan mengamati berbagai bentuk informasi yang dihasilkan dari aplikasi sistem informasi manajemen atau SIM yang berjalan di rumah sakit, serta metode Business Intelligence Roadmap yang merupakan metode untuk menggambarkan langkah dan prosedur pengembangan dan penerapan Business Intelligence. Hasil akhir dari penelitian ini adalah model dan penerapan aplikasi Business Intelligence untuk melakukan pengelolaan terhadap data rumah sakit dalam rangka mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan rumah sakit yang bersifat strategis untuk peningkatan mutu pelayanan. Lalu ada contoh penerapan pada perusahaan. Bisa dilihat dari pemanfaatan Online Transaction Processing atau OLTP,
yang sangat sering digunakan saat ini. Ketika Anda harus menilai kelayakan usaha yang dijalankan, maka diperlukan adanya teknologi yang sanggup mewadahi penilaian tersebut. Teknologi yang bisa digunakan harus memenuhi segala aspek dalam mengolah, menganalisis, menyimpan data, dan mengakses data. Jika semua aspek itu terpenuhi dengan teknologi yang digunakan, maka sebenarnya Anda telah memanfaatkan adanya hal ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.